Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat di Masjid Besar Al-Hidayah Kedung Badak Baru yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Teriring doa semoga hadirin sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat 18 Sya'ban 1447 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kurang dari 2 pekan lagi, diperkirakan 11 atau 12 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ayat tentang puasa turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Ayat tersebut yakni ayat 183 suratul Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan, telah disyariatkan puasa tersebut atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, ayat ini diawali dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala menyapa kita dengan sebutan hai orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Di antara hikmahnya adalah bahwa ibadah puasa ini hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang beriman dengan iman yang kokoh dan kuat. Dan manakala ibadah tersebut dijalankan dengan dasar iman, maka visinya, outputnya sebagaimana penghujung ayat 183 suratul Baqarah ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Baik iman maupun takwa, keduanya menggunakan dasar hati yang benar. Bahkan para ulama ahlus sunnah wal jamaah mendefinisikan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi. Pertama, membenarkan, yakni meyakini dengan hati. Yang kedua, wa iqrarun bil lisan, diikrarkan, diucapkan dengan tegas melalui lisan. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan al arkan ay al jawari, dengan seluruh anggota badan. Dasarnya adalah hati, tidak bisa
lisan berikrar, tidak bisa badan berbuat amal ibadah, amal taat, amal saleh kalau tidak didasari dengan hati. Karenanya puasa pun demikian. Ada persiapan ilmu, ada persiapan jasad, ada persiapan mal, tapi yang tidak boleh dilupakan dan sangat mendasar adalah persiapan hati. Maka melalui kesempatan khutbah Jumat ini, khatib mengajak, mari kita menata hati, mensucikan hati jelang memasuki bulan suci Ramadan dan dalam rangka menggapai ridho ilahi. Betapa pentingnya hati sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, perhatikanlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal, ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila baik kondisi mudghah, sekerat daging tersebut, maka baiklah kondisi seluruh tubuh. Wa idza fasadat, dan jika rusak kondisi mudghah atau sekerat daging tersebut, fasadal jasadu kulluh, maka rusak pula kondisi jasad seluruhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa yang dimaksud mudghah tersebut adalah hati. Maka kita tata hati ini dengan benar. Bagaimana agar kita menata hati dengan baik dan benar manakala kita hendak memasuki bulan suci? Pertama, hendaknya kita bertaubat. At-taubah bima'na ar-ruju' minadz-dzanbi ilallah, kembali dari sebelumnya sempat melakukan dosa, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan bahwa taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh. Taubat nasuha adalah bertaubat lalu tidak kembali lagi melakukan dosa. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, manakala beliau hendak menyajikan bab taubat dan menyajikan ayat serta hadis tentang taubat, beliau mengutip pendapat ulama bahwa syarat taubat itu ada 3 jika hanya kaitannya kita dengan Allah, plus 1 lagi jika ada kaitan kita dengan sesama manusia. Apa saja syaratnya? Pertama adalah al-iqla', yakni berhenti dari melakukan dosa. Yang kedua adalah an-nadamu, menyesali terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga al-azmu, bertekad tidak akan mengulanginya, bahkan menambalnya dengan perbuatan kebaikan. Namun satu lagi, jika berkenaan dengan sesama manusia, maka kita minta dihalalkan. Karena itulah ada sebuah tradisi positif manakala memasuki nisfu Sya'ban, di mana kita seringkali saling bermaaf-maafan. Meskipun kita memohon maaf tidak mesti menunggu malam nisfu Sya'ban, meskipun kita tidak harus masuk ke Ramadan, meskipun di luar Idul Fitri, manakala kita memiliki dosa terhadap sesama manusia, secepatnya dengan sesegera mungkin kita saling memaafkan. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, bagaimana menata hati setelah kita bertaubat dan mohon ampun, yakni dengan memperbanyak zikir dan doa. Zikir dalam surah
Ar-Ra'd ayat 28 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, perhatikanlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentram. Dan kita pun banyak berdoa, terutama doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ditambahi oleh para ulama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Lantas ditambahi oleh ulama, wa hasil maqasidana, dan hasilkanlah segala maksud cita-cita kami. Yang terakhir hadirin, agar kita menata hati tentunya dengan memperbanyak amal saleh. Bahkan sebelum kita memasuki Ramadan, kita sudah menempa diri kita dengan aneka perbuatan amal ibadah, amal saleh, khususnya yang sunnah, selain tentunya memperkuat, mengistiqomahkan yang fardu. Seperti halnya kita sekalian maklum bahwa ada sebuah ungkapan bahwa Rajab adalah masa menanam, sedangkan Sya'ban adalah masa untuk menyirami, dan Ramadan adalah masa untuk memanen. Dalam arti di Rajab kita sudah mulai membuka kebiasaan positif, di Sya'ban kita rawat kebaikan tersebut, dan Ramadan sudah terbiasa. Namun jika tidak membiasakan di luar Ramadan, maka manakala memasuki Ramadan akan terasa berat. Yang berat sebenarnya bukan fisik, tapi hati dan terutama nafsu. Karena itu hadirin sekalian, mari kita di bulan Sya'ban ini perbanyak amal kebaikan, perbanyak istighfar, perbanyak taubat dan doa, sehingga memasuki bulan suci dengan hati yang jernih dan suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulil ajmin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi Palestin. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi bulan hadha Indonesia wa fi bulan muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fitan wal humuma wasyada'id wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jiran wal kuffarin muqtadi'in wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.